Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nurse, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas mengenai kiat-kiat dalam tes wawancara atau tes substansi dalam seleksi beasiswa LPDP. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like-nya, don't forget to subscribe. Kalau misalkan ada request materi, boleh dimasukkan di kolom komentar. Tanpa menunggu lama, kita langsung ke materi. Let's go! Oke, tes wawancara atau tes substansi merupakan tahapan seleksi paling akhir ketika nurse kalian mendaftar dalam beasiswa LPDP. Di sini saya akan paparkan bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti maksudnya seleksi LPDP, terutama dalam tes wawancaranya, termasuk juga kiat-kiat yang bisa nurse siapkan ketika menghadapi tes substansi atau tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara atau tes substansi sendiri, nanti ini akan ada jadwalnya, dan kalau misalkan waktu pengalaman saya di tahun 2023 itu masih online. Jadi online wawancaranya menggunakan Zoom, dan sejauh ini yang terbaru pun yang 2024 yang gelombang 1 itu juga setahu saya nanya-nanya ke rekan sejawat yang daftar LPDP masih online. Jadi semoga yang saya sampaikan ini masih relevan ya. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk baca panduan, karena bisa aja nanti kalau misalkan di yang selanjutnya kalau ada panduan terbaru nanti mengikuti panduan yang terbaru. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama, ketika akan melaksanakan tes wawancara atau tes substansi, nurse kalian harus membaca kembali portofolio yang sudah nurse buat di akun pendaftaran beasiswa LPDP untuk seleksi, termasuk juga dengan esai kontribusi juga itu baca, karena pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tes substansi atau wawancara itu tidak akan jauh-jauh dari sana, dan malah nanti pendalaman juga dari portofolio yang sudah nurse isi di pendaftaran beasiswa seperti itu. Nah, waktu itu saya juga ditanya, jadi waktu posisinya itu ketika tes substansi itu pas saat di Zoom itu ada 3 pewawancara, dimana kalau saya lihat sih satu psikolog, nah 2 laginya itu akademisi. Kalau yang saya lihat karena saya dari keperawatan itu kemungkinan tuh bukan praktisi, akademisi dari keperawatan juga, karena ketika nanya ke saya itu beliau itu juga kenal dengan tokoh-tokoh akademisi keperawatan. Nah, yang kedua, nurse kalian harus menyiapkan diri dan lingkungan. Siapkan diri ini seperti apa? Jadi kalau misalkan nurse besoknya itu tes wawancara atau tes substansi, pertama siapkan diri. Siapkan diri ini mencakup yang pertama istirahat cukup. Jadi sebelum hari H besoknya itu istirahat diusahakan cukup. Kemudian di H-1-nya itu juga disiapkan juga perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan itu termasuk seperti jaringan yang digunakan, kemudian gadget yang digunakan juga untuk zoomnya, dites lagi bisa zoom atau tidak, termasuk juga persiapan backup untuk kalau misalkan tiba-tiba jaringan ngedown, misalkan pakai wifi, ternyata wifi-nya tiba-tiba ada gangguan, misalkan ada plan B-nya itu pakai yang dari HP, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu juga siapkan juga ruangan yang akan dipakai untuk wawancara. Ya, kalau misalnya memang rumah nurse kalian misalkan dekat dengan jalan dan bising, bisa dipikirkan opsi lain tempat wawancaranya. Malah beberapa teman yang saya kenal ada yang sampai ikut ke kosan temen gitu, seperti itu, untuk dapat suasana wawancaranya yang tenang dan bisa menunjang seperti itu. Lalu selain itu juga jangan lupa juga pakai pakaian terbaik. Jadi ketika hari hanya, kalau misalkan nanti ya tetap mengikuti aturan, sopan, santun, rapi. Tapi karena Zoom juga jangan sampai pakai celana pendek gitu. Jadi emang benar-benar diusahakan kita tuh seperti mau wawancara langsung, supaya ready dan kitanya juga segar gitu. Jadi mandi dulu, rapi-rapi dulu. Kalau emang perempuan perlu berdandan ya berdandan secukupnya.
Intinya yang terbaik, seterbaik mungkin. Karena nanti di awal-awal saat akan melakukan wawancara, itu tuh posisinya waktu saya wawancara itu, saya di depan Zoom dan itu tuh memang di satu ruangan harus ruangan kosong. Jadi memang tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut. Jadi saya diminta untuk sebelum mulai untuk memutarkan. Jadi diputarkan si laptopnya 360 derajat di satu ruangan tersebut untuk melihat isi ruangannya itu ada orang atau enggak. Jadi itu juga makanya perlu disiapkan juga ruangannya. Kalau emang berantakan ya harus dirapikan. Itu untuk yang kedua. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita siapkan juga gestur tubuh kita ketika saat wawancara, termasuk juga dengan low profile. Jadi maksudnya itu ya kita sebisa mungkin tetap low profile, bukan rendah diri ya, rendah hati, tapi kita juga menjual poin-poin atau nilai-nilai yang kita jual kepada dewan juri ya, buat wawancara. Kemudian selain itu juga nanti itu biasanya bukan biasanya, cuma kalau dari pengalaman saya di awal-awal itu harus memperkenalkan diri. Nanti kalau misalkan memang pewawancaranya, ini hanya saran ya dari saya, kalau memang dari pewawancaranya bertanya dalam bahasa Inggris, ya kalau misalkan nurse mampu untuk menjawab secara bahasa Inggris, maka ya jawab juga secara bahasa Inggris. Cuma kalau misalkan pewawancaranya ternyata menanyakannya dengan bahasa Indonesia, ya saran saya gunakan bahasa Indonesia. Cuma kalau misalkan memang nurse ternyata speakingnya kurang, tapi ditanya bahasa Inggris, ya nurse jawab sebisanya. Kalau misalkan tidak bisa, coba minta izin, excuse ke jurinya, boleh nggak kalau bilingual, atau kalau nggak ya Indonesia jawabnya kayak gitu. Kalau misalnya ternyata jurinya nggak keberatan, ya udah jawab sebisanya gitu, nggak apa-apa. Itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, di awal-awal juga nanti terkait gesul dan low profile ini, nanti nurse biasanya disuruh untuk memperkenalkan diri. Di awal-awal itu biasanya yang di awal itu dari psikolognya yang mangga untuk memperkenalkan diri. Nah, kalau misalkan dari saya pribadi, waktu itu saya memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, pekerjaan saat ini dan di mana. Kemudian saya jelasin juga mimpi dan harapan di LPDP. Jadi pas kemarin memperkenalkan diri itu saya menjawabnya, nama saya Asep Salahuddin, saya perawat di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, berdinas di ruang rawat inap medikal bedah. Mimpi saya menjadi praktisi keperawatan dan saya berharap LPDP menjadi salah satu jalan untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, saya hanya segitu kalau saya perkenalannya. Cuma kalau misalkan ada variasi lain, mangga nggak apa-apa. Tapi intinya yang paling penting itu jelaskan background nurse secara singkat, padat, jelas, dan juga terkait dengan apa ya, yang menariknya aja ke jurinya seperti apa. Bisa dari mimpi nurse ataupun bisa juga dari tujuan kenapa nurse mau ngambil S2, misalkan secara singkat, jelas, padat ke juri. Ke pewawancara. Itu untuk yang ketiga. Lanjut ke tips yang keempat. Keempat, yaitu kontrol diri. Nah, kontrol diri ini ya itu terkait dengan kontrol emosi. Ini nyambung ke tips yang nomor 3. Jadi ini kaitannya dengan yang nanya psikolog. Jadi kita juga perlu mengontrol emosi kita, nada suara kita, karena psikolog ini bisa aja menyentil atau menanya-nanya hal yang sensitif. Maksud sensitif itu kayak misalkan di esai kontribusi nurse kalian menuliskan background keluarga. Ya sebisa mungkin kalau emang sesuatu yang pengalaman yang menyedihkan, ya itu tetap kita, kalau emang kita emang sedih ya nggak apa-apa, tunjukin sedihnya, cuman nggak sampai all out berlebihan gitu sampai mengganggu jalannya wawancara. Dan sebisa mungkin tetap jelas untuk menjelaskan ke dewan pewawancaranya. Nah, selain itu juga yang tadi yang di esai itu, ya saya juga ditanyakan terkait dengan di rumah tinggal dengan siapa, terus kelemahan kekurangannya apa. Selain itu juga ditanya juga pengalaman yang paling berkesan selama berdinas.
Terus pernah nggak bikin kesalahan dan gimana mengatasinya gitu. Itu yang dari psikolog. Terus kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima itu ya itu untuk terkait dengan akademisi, pewawancara akademisi. Nanti pelajari terkait dengan esai yang udah dibuat. Kalau misalkan di esai yang udah dibuat itu sudah ada rencana tesis yang mau diambil, nah, itu sebisa mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan. Waktu itu saya ditanya karena saya di esai kontribusi itu menuliskan rencana tesis yang akan saya ambil. Jadi waktu itu saya menuliskannya saya ingin membuat suatu website untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk pasien paliatif. Ya karena itu backgroundnya karena pengalaman personal saya yang punya orang tua yang memang perlu dirawat sendiri, dan ya saya menilai pemenuhan kebutuhan dasar itu ya kan saya beruntung ya karena jadi perawat. Cuma kan untuk beberapa orang yang di luar sana yang bukan perawat kan bakal repot ketika misalnya punya keluarga yang stroke atau yang memang benar-benar tidak bisa apa-apa gitu di rumah. Nah, di sana saya juga jelaskan dasar membuat gagasan tersebut. Yang pertama dari skripsi saya yang memang terkait dengan electronic health record. Kemudian pengalaman saya waktu S1 yang memang ikut lomba yang basisnya rata-rata saya bikin gagasan telehealth. Jadi agak inline ketika diwawancara. Dan di sana juga ya saya meyakinkan kalau ke juri ya saya mengusahakan, tetapi dalam berjalannya waktu ya kita tidak tahu gimana perkembangannya. Cuma ya saya mengusahakan di mimpi ini, di esai ini yang menjadi salah satu tujuan saya untuk melanjutkan studi. Kurang lebih seperti itu. Lalu selain itu juga pas wawancara yang keenam itu ditanya juga alasan kenapa memilih dalam negeri. Kalau di sini kenapa saya memilih dalam negeri, saya ngasih 3 alasan, ya 3 alasan kurang lebih. Yang pertama itu ya alasan standar kalau misalkan ya ranking universitasnya baik gitu, rankingnya sekian-sekian. Tapi selain itu juga kan karena saya mengincarnya yang universitas yang punya rumah sakit pendidikan, yang punya rumah sakit sendiri. Jadi di sana tuh saya menyebutkan ada RSUI yang menurut Brand Finance itu rumah sakit pendidikannya terbaik, nomor sekian rankingnya gitu. Terus ada rumah sakit yang RS, yang UGM, yang sistem akademiknya itu, termasuk juga saya menjelaskan kalau misalnya UNER juga punya RS pendidikan sendiri. Terus alasan kedua, ya saya bisa kontribusi langsung kalau misalnya saya jadi mahasiswa dalam negeri, ya saya bisa menjadi mahasiswa yang memiliki dampak ke lingkungan, menjadi pribadi yang baik, mengeluarkan kebiasaan baik ke yang lain, dan akhirnya kebiasaan kecil itu ya jadi besar gitu. Yang saya tulis itu termasuk yang saya jelaskan ke pewawancara. Selain itu juga harapannya ya dengan saya menjadi mahasiswa langsung dalam negeri ya ikut ngebantu juga untuk meningkatkan citra dari dalam negeri sendiri gitu, universitasnya, dengan misalkan kedepannya bisa aktif di seminar internasional atau dalam event internasional seperti itu. Selain itu juga saya menyebutkan juga alasan lainnya, yaitu berupa akademisi yang di dalam negeri yang sudah luar biasa dan menjadi panutan. Kalau waktu di SSI saya nulisinnya itu Dr. Kristati Effendi yang dari keperawatan UGM yang memang jadi pakar paliatif. Saya nyebutin di sana, terus kebetulan dewan jurinya itu nyambung. Oh iya, itu tuh yang punya, katanya tuh yang punya yayasan untuk kanker kayak gitu. Jadi yang saya tahu kemungkinan memang akademisinya itu dari keperawatan, jadi agak nyambung ketika wawancara. Terus saya juga menyebut ada Prof. Nusalam yang punya banyak nerbitin buku gitu. Cuman intinya itu ya dijelasin aja kenapa mau dalam negeri. Sebisa mungkin memang ya alasannya, kalau misalnya ada alasan personal pun emang nggak apa-apa. Cuma jangan sampai yang benar-benar personal banget gitu. Misalkan oh saya pengen dekat dengan keluarga gitu. Kalau dekat dengan keluarga sih nggak apa-apa. Cuma kalau memang alasannya dekat dengan keluarga karena alasannya emang urgent, krusial, ya nggak apa-apa disampaikan aja. Cuma ya tetap dengan profesional disampaikannya. Terus selanjutnya saya juga ditanya terkait dengan
bagaimana beradaptasi dan bagaimana dengan tempat kerja, meng-ACC atau enggak untuk kuliah ini. Waktu itu memang posisi saya karena saya kerja di swasta memang jadi ya saya belum dapat izin dan lagi mengajukan, kata saya gitu, saya jawab seadanya. Cuma kalau misalkan tuh ditanya lagi, gimana kalau ternyata tidak dapat izin dari swastanya gitu. Ya kata saya ya saya kalau misalnya memang dapat rezekinya ternyata lolos di LPDP, ya saya ngejar LPDP-nya dan kebetulan memang kan dulu sempat jadi asisten dosen juga dan ada kabar-kabar memang karena dulu saya di kuliahnya di Unpad, memang ada apa ya tawaran, bukan tawaran sih, baru sounding kalau misalkan kalau mau gabung di RS Unpad atau enggak kayak gitu. Nah, saya alasin aja, saya sebutkan aja kalau misalkan memang ada kan kalau swastanya tidak mendukung, ya saya karena sempat jadi asisten dosen gitu dan ditawarin ke sana, ya saya akan sambil mencoba ke sana plan B-nya gitu. Jadi siapkan juga plan-plannya kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Tapi intinya ketika menjawab ya tidak usah gugup. Kalau gugup sedikit-sedikit nggak apa-apa, cuman ya tarik napas, atur napasnya lagi seperti itu. Yang penting, yang paling utama itu kuncinya itu yang pertama kuasai yang di portofolio yang udah dibuat di akun pendaftaran. Selain itu juga perdalam lagi esai yang udah dibuat juga karena pertanyaannya pasti nggak akan jauh dari sana. Seperti itu. Paling cukup sekian untuk kesempatan kali ini untuk kasih konten terkait dengan kiat-kiat dalam wawancara tes substansi LPDP. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada masukan atau ada tambahan boleh dimasukkan ke kolom komentar. Kalau suka jangan lupa like-nya, boleh untuk dibagikan atau di-share kalau misalnya materi ini dianggap bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum.